Pas dulu, Melvi. Oke, Pas dulu, selamat malam. malam. Baik, Pas dulu, selamat saya malam. lagi di mobil. Saya kamera nggak apa-apa ya, karena Oke, gelap. silakan Ibu. Ya, Oke, eh, selamat malam para partisipan yang sudah hadir dalam acara eh, webinar kita malam hari ini dengan eh, tema cara mudah membaca data ekonomi melalui forex factory. Nah, ini apa sih namanya hal-hal yang sepele tapi terkadang membuat satu kejutan pada saat transaksi. Begitu ya Pak Sulu ya. iya Bu. Nah, saat ini kita akan kupas kupas mungkin kalau belum tuntas ya kulit-kulitnya mungkin ya Pak ya. Kalau ada di sela-sela eh, acara boleh ada yang menanyakan, monggo disanggah nggak apa-apa. Kita bikin suasana webinar ini seperti kita belajar, dibikin nyaman. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Sulu sebagai narsum untuk eh, mengisi acara. Tempat dan waktu saya persilakan. Pak Sulu. Baik, terima kasih Bu Melvi. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, sesuai dengan tema webinar malam ini ya, kita Mr. Trader Community akan memberikan edukasi, yaitu temanya cara mudah membaca data ekonomi melalui Forex Factory. Nah, dari edukasi yang singkat ini, saya akan berusaha menjelaskan secara simpel dan kemudian akan memberikan eh, result atau dampak dari setelah kita membaca data ekonomi ini. Tentunya buat peserta yang hadir, ini adalah ilmu yang sebenarnya sangat penting sekali buat kita dalam mengarungi transaksi di dunia forex. Baik, karena tema kita adalah cara mudah membaca data ekonomi, maka beberapa hal yang harus diketahui bahwa pergerakan harga ya yang saat ini terjadi itu sebenarnya disebabkan oleh apa? Itu yang harus kita ketahui dahulu. Sedangkan kalau kita lihat perjalanan harga itu pasti ada faktor penggeraknya ya. Salah satu yang bisa menggerakkan harga yaitu data-data ekonomi yang dirilis oleh beberapa bank sentral, kemudian ada beberapa organisasi, biro statistik, departemen-departemen yang menaungi ketenagakerjaan dan beberapa hal lainnya. Nah, oke, buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang trading, tentunya sangat mudah kita mencari informasi data ekonomi apa yang nanti bisa kita pelajari. Oke, kita bertahap ya, teman-teman semuanya. Bagaimana cara kita mengakses data ekonomi tersebut ya? Teman-teman bisa Google atau googling, terus kemudian masukkan kata Forex Factory. Nah, maka akan muncul di halaman pertama yaitu adalah website resmi yang dimiliki oleh Forex Factory. Maka tinggal kita klik link ini dan maka akan muncullah halaman yang kita tuju. Baik. Nah, mungkin ada pertanyaan, biasanya
link ini atau website ini belum tentu bisa diakses oleh beberapa pengguna, ya, baik itu melalui PC ataupun melalui, gawai atau melalui handphone, smartphone masing-masing. Nah, jika ketika teman-teman semuanya klik Forex Factory ini ternyata tidak muncul tampilannya seperti ini, maka teman-teman harus cek terlebih dahulu security-nya, artinya privasinya apakah sudah, memperbolehkan situs ini untuk dibuka. Oke, saya kasih contoh untuk di browser yang saya gunakan kali ini adalah Chrome. Jika tampilannya, eee, istilahnya yang tampil adalah internet sehat, maka teman-teman tinggal klik di pojok kanan browser, itu ada menu setting, ya. Klik di menu setting, kemudian di situ ada di sebelah kiri, ada privacy and security. Maka kita klik privacy and security, kemudian teman-teman tinggal sort ke bawah. Kemudian diklik kembali, ini ya, saya tunjukkan dengan, kursornya, dari security-nya diklik di sini ada menu yang namanya Save Browsing. Nah, yang dipilih adalah gunakan Secure DNS. Nah, ini harus saya sampaikan terlebih dahulu, mungkin pada saat ini teman-teman ketika membuka website Forex Factory belum berhasil, maka lakukan langkah-langkah ini. Nah, select DNS provider-nya teman-teman ganti menjadi public DNS. Ya, seperti yang ada di layar. Oke ya. Jadi seperti yang di layar, ini saya zoom, maka pastikan teman-teman semuanya memilih public DNS. Oke, ya. Jika nanti teman-teman masih kesulitan dalam mengakses website ini, ada beberapa website referensi yang bisa menunjukkan data ekonomi kalender ini selain dari Forex Factory. Oke, kita mulai ya. Sesuai dengan temanya, cara mudah membaca data ekonomi. Oke, nah kembali saya sampaikan kepada teman-teman semua, apa sih yang menggerakkan harga? Kalau kita lihat harga bergerak naik turun gitu ya. Jadi, tapi apa? Apakah teman-teman semuanya tahu siapa yang menggerakkan harga tersebut? Jadi bergerak naik atau turun itu tentunya ada, faktor penggeraknya. Nah, di sini Forex Factory menyediakan faktor penggerak salah satunya adalah beberapa data ekonomi, beberapa kebijakan yang dirilis setiap harinya. Oke, kita mulai dari, pojok kiri ya. Forex Factory sudah terlihat di sini, kemudian ada beberapa menu yang ada di atas. Nah, teman-teman jika ingin melihat data ekonomi, yang harus diklik adalah yang tertulis namanya kalender, ya. Jadi kalender ekonomi teman-teman klik, ya. Kemudian di sini di sebelah kiri, ya, terdapat tombol navigasi, ya. Tombol navigasi ini terdapat tanggal data ekonomi yang terjadi. Nah, kebetulan saat ini saya kasih contoh untuk data ekonomi tanggal 19 misalnya. Maka teman-teman semuanya klik tanggal 19 ya. Ketika klik tanggal 19 maka tampilannya akan berubah, yaitu rilis data ekonomi yang hanya dirilis di tanggal ini atau tepatnya hari Kamis tanggal 19 September. Oke, kemudian setelah kita lihat apa saja yang, perlu kita setup lagi adalah ketika tanggal sudah menunjukkan tanggal 19 September, maka kita perlu lihat jamnya teman-teman, ya. Jadi di sebelah tanggal ada menu jamnya. Jadi kita klik time options-nya. Nah, pastikan
time zone-nya sudah berada di time zone teman-teman saat ini berada. Ya, di sini kebetulan sudah tersetup GMT plus 7, maka sudah benar kita berada di time zone ini. Jadi misalnya teman-teman sekarang berada di Bali dengan posisi GMT plus 8, tinggal disesuaikan. Ya, atau mungkin teman-teman sedang berada di luar negeri, maka untuk mengakses atau untuk mendapatkan waktu yang benar, teman-teman harus merubah terlebih dahulu time zone-nya sesuai teman-teman berada. Oke, jika sudah maka diklik save settings. Nah, maka jam yang ada di sebelah kiri sudah bisa kita katakan ini adalah jam yang benar. Jadi seperti kita lihat teman-teman, ada beberapa data ekonomi yang dirilis jam 12.30 dini hari, kemudian jam 1 pagi dini hari, bahkan sampai nanti sebentar lagi, 14 menit lagi, kita akan menunggu rilis data di jam 7.30. Nah, sebelum nanti bareng kita lihat bersama rilis data, maka kita lihat dulu apa aja tampilan yang harus dipahami. Setelah tanggal dan jam, kolom berikutnya adalah currency. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita mengakses website Forex Factory, tentunya kita harus melihat currency apa yang akan merilis data ekonomi. Ya, kita lihat di sini currency saya tampilkan seluruh, ya, belum difilter, ada CAD contoh, ini berarti Kanada dollar, USD berarti US dollar, dan seterusnya. Untuk di kolom berikutnya adalah impact. Nah, ini teman-teman semuanya tentunya data ekonomi untuk yang pemula terutama, kalian harus pahami ada yang berdampak, ya, impact ini ada yang berdampak signifikan atau berdampak medium atau bahkan hanya biasa-biasa saja atau biasa disebut dengan low impact. Ya. Jadi cara melihatnya adalah mudah dengan melihat warnanya. Jadi ketika warna kuning berarti low impact, ya, mungkin terlihat ya teman-teman. Ketika kita zoom, kuning low impact, sedangkan yang merah itu high impact. Oke ya. Kemudian orange merupakan data ekonomi yang medium impact. Nah, untuk kolom berikutnya itu adalah apa materi atau apa yang dirilis datanya. Seperti kita ketahui jam 1 dini hari pagi tadi ada dirilis data Federal Fund Rate atau tingkat suku bunga. Karena ini currency-nya USD, maka yang dirilis adalah tingkat suku bunga Amerika Serikat, Bank Sentral Amerika Serikat. Kemudian diikuti dengan FOMC Economy Projection dan FOMC Statement di jam yang sama dini hari tadi. Nah, kemudian kalau teman-teman melihat di sini ada detail yang bisa teman-teman klik. Nah, detail ini teman-teman ini akan memperlihatkan apa sih yang dimaksud dengan data ekonomi yang dirilis pada saat itu. Jadi seperti contoh ini adalah Federal Fund Rate, maka di sini adalah ada keterangannya, ya kan? Mulai dari target rentangnya sampai sumbernya dari mana. Terus kemudian juga disebutkan yaitu mengukur apakah ini. Nah, yang paling penting adalah di sini kita harus juga bisa membaca efeknya seperti apa. Nah, di bagian ini yang saya bold, yang saya arsir adalah efek dari Federal Fund Rate itu seperti apa. Jadi di sini disampaikan efeknya ketika rilis datanya lebih besar dibandingkan forecast, maka bagus buat mata uang tersebut. Nah, mata uang tersebut berarti US dollar ya, teman-teman semuanya. Oke, nanti kita lihat di grafik seperti apa. Saat ini kebetulan akan ada rilis data ya, 10 menit lagi mungkin saya akan coba kasih gambaran seperti apa efek dari data ini.
Oke. Nah, kalau teman-teman lihat saat ini adalah jam 7.20, maka sebentar lagi yang terdekat akan dirilis data unemployment claim, ya. Nah, ketika rilis data, jelang rilis data biasanya akan ada tanda seperti ini, teman-teman. Nah, kita lihat nih cara mudah membacanya. Oke, setelah kita tahu jam rilisnya, artinya sekitar 9 menit lagi, kemudian kita udah tahu currency-nya apa, maka yang akan berpengaruh ini adalah US dollar, dan kita lihat impact-nya ini juga high impact, teman-teman. Jadi ketika kita lihat warna merah, high impact, terus kemudian datanya adalah unemployment claim. Nah, apa itu unemployment claim? Tadi saya sampaikan di awal, kita tinggal klik open detail, jadi gambar seperti amplop ini, maka kan disebutkan. Jadi unemployment claim ini adalah data yang bersumber dari Department of Labor atau Departemen Ketenagakerjaan di Amerika, di mana data ini adalah mengukur jumlah individu, ya, di mana tingkat penganggurannya, ya, mulai dari kita lihat insurance-nya selama 1 minggu, ya, teman-teman. Jadi data ini ditunjukkan di sini adalah data sepekan. Oke, berarti artinya ketika dirilis hari ini Kamis tanggal 19 jam 7.30, maka data ini akan dirilis lagi di minggu depan. Nah, kita bisa cek efeknya seperti apa ini. Ini karena akan menggerakkan dolar, ya, 8 menit lagi. Nanti kita bisa cek bersama. Balik lagi, ini bagian dari edukasi. Malam ini sebenarnya bukan live trade, tapi kita bisa akan melihat secara langsung, ya, kira-kira dampak atau gimana sih cara mudah ngelihat data ekonomi ini, terus kita lihat hasilnya seperti apa dampak ke harganya. Oke, ya. Jadi kita lihat teman-teman semuanya di sini data mingguan. Nah, di sini efeknya karena ini data tingkat pengangguran, maka yang namanya tingkat pengangguran ketika data ini lebih besar dibandingkan forecast, ya kan, maka ini jelek. Tapi ketika lebih kecil, jadi aktualnya lebih kecil dibandingkan forecast, itu tentunya bagus buat dolar. Nah, di sebelah kanan ada beberapa tabel kolom di mana ini adalah history rilis data selama seminggu. Jadi minggu lalu September tanggal 12 dirilis datanya seperti apa. Nah, baik teman-teman semuanya yang mengakses gadget ini melalui PC atau melalui smartphone, ya, pasti akan ada berapa menit dan detik data ini akan dirilis. Oke, saya minimize ya teman-teman, saya close detailnya. Oke, mari kita pelajari. Karena ini data high impact yang akan mempengaruhi US dollar, kita lihat yang kita tunggu adalah data aktualnya. Saat ini masih 5 menit 40 detik jelang data. Nah, kita lihat forecast-nya atau prediksi itu adalah akan dirilis sebanyak tingkat penganggurannya akan tumbuh 230.000. K menunjukkan ribu, ya. Kemudian data sebelumnya dirilis juga 230.000. Maka kita bisa lihat grafiknya yang di sebelah kanan, kita akan lihat grafik bahwa tingkat pengangguran selama tahun 2024, ya, kalau kita lihat di sini kecenderungannya memang naik. Bahkan kalau kita lihat belum menunjukkan penurunan. Jadi apakah memang nanti malam ini akan naik atau turun, akan berdampak seperti apa? Jadi jika kita lihat teman-teman semuanya, ya, ketika nanti data aktualnya ini lebih besar daripada 230.000, maka tingkat penganggurannya naik, maka dolarnya melamah. Lah efeknya apa? Ketika dolar melemah, maka beberapa mata uang lainnya pasti akan mengalami penguatan. Kecenderungannya seperti itu. Dan data ini kita tidak bisa jadikan patokan akan
membuat harga bergerak terus-menerus. Misalnya data ini nanti menunjukkan angka 200.000, di mana tingkat penganggurannya agak turun, maka dianggap dolar menguat dan kemudian pair-pair yang lain turun. Tidak, tetapi bisa saja efek dari data ini hanya bersifat sementara. Oke, ini masih ada waktu, kita cek di MetaTrader seperti ini ya. Nah, misalnya kita akan lihat dampak dari pergerakan harga apa saja yang terhadap dolar, teman-teman semuanya. Jadi kalau yang teman-teman lihat di sini, ini adalah data terhadap harga emas terhadap dolar. Jadi bisa juga tadi saya siapin juga di beberapa ini data selain emas terhadap dolar, bisa kita lihat juga data misalnya Australia dollar terhadap US dollar. Oke ya, kita lihat ya. Jadi teman-teman, masih ada waktu 3 menit. Jadi, kita lihat contoh cara mudahnya. Kalau nanti datanya ternyata lebih kecil, tadi saya kasih contoh 200.000, maka dolarnya yang akan menguat. Ketika dolar menguat, maka pair yang lainnya akan melemah. Jadi kita lihat bareng-bareng, ini masih ada 2 menit. Sambil menunggu, jika ada yang ingin bertanya silakan chat di layar atau, eee, sampaikan kira-kira, apa yang perlu kita sharing bersama di malam hari ini. Pas dulu kayaknya di kolom chat ada pertanyaan. Iya, Bu. Berarti good for XAU ya Pak? Menurut forecast bad or good for XAU? Iya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita lihat pergerakan saat ini ya, atau, pergerakan harga memang masih berdampak dari yaitu, bad for US, karena US dollar kita ketahui bank sentral memangkas suku bunga. Tapi kalau kita persempit lagi terkait data malam ini, forecast-nya sama dengan previous ya. Jadi artinya kita belum bisa pastikan ini apakah good atau bad terhadap US. Nah, ini ya. Jadi forecast-nya Bu, masih di 230 sedangkan previous-nya 250. Nah, kita tunggu nih aktualnya 1 menit 30 detik lagi. Jika yang saya kasih contoh lebih kecil dibandingkan forecast, maka good for US. Jadi sementara itu yang bisa, saya jawab untuk sementara saat ini dikarenakan data forecast-nya tidak jauh atau bahkan sama dengan data yang dirilis minggu lalu. Seperti itu, Bu. Oke, masih adakah pertanyaan sambil menunggu? Bisa Iya, kurang dilakukan. dari Bisa. 1 menit ya, Bu Mels dan Nah, oke. teman-teman yang hadir. Terima kasih Pak Dias yang sudah menanyakan hal ini. Kalau saya lihat data Pak, jadi kalau kita lihat tadi dari beberapa data sebelumnya, sepertinya ini akan bad for US. Tapi kita masih harus tunggu Pak, karena trading menggunakan forex factory ini tentunya kita tidak bisa berspekulasi. Jadi kita benar-benar harus menunggu data yang dirilis seperti apa. Sama-sama kita lihat ya, ini, eee, kembali lagi kita akan lihat, ya ini saat ini adalah cara yang paling mudah membaca data. Oke, dirilis masih pending ya, seperti teman-teman lihat di layar. Saya tampilkan forex factory. Oke, dirilis 219.000, artinya tingkat pengangguran turun ya. Artinya bagus buat dolar, maka silahkan. Nah, dalam hal ini kita meresponnya adalah berarti ketika dolar bagus, maka kita akan lakukan sell terhadap semua pair yang melawan dolar. Jadi kemungkinan efeknya adalah, emas ataupun pair lainnya akan turun seperti ini, ya. Nah, seperti itu cara
kita jika bertransaksi menggunakan data. Kemudian masih ada dirilis data lainnya. Nih teman-teman lihat di sini. Data Philly Fed Manufacturing-nya juga bagus 1,7. Terus kemudian current account-nya masih tunggu ya. Ini current account adalah data yang low impact. Jadi meskipun low impact tetap kita harus perhatikan dahulu. Tetapi mana yang lebih kita lihat? Tentunya data unemployment claim yang sifatnya adalah high impact. Ya, jadi contoh misalnya, Pak, berapa lama kita harus mengambil keputusan dalam bertransaksi? Jadi jika saya garis bawahi, jika Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini melakukan transaksi menggunakan data, maka segera ketika data dirilis bisa sudah akan mengambil keputusan. Jadi saya kasih contoh ketika data dirilis ternyata di sini 219.000, artinya tingkat penganggurannya lebih rendah dibandingkan prediksi. Bahkan di sini lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Nah, ini yang sebelumnya direvisi yang tadinya 230 sekarang menjadi 231. Nah, kalau kita aplikasikan ke MetaTrader ya, kalau eh, teman-teman perhatikan semua, berarti kita sudah bisa melakukan transaksi. Misalnya saya ambil contoh, ketika saya melihat dan meyakini data eh, ekonomi Amerika good for dollar, maka saya bisa melakukan sell seperti ini. Nah, berapa lama dampak terus kemudian efeknya? Ya tentu eh, itu tergantung dari marketnya seperti apa. Kita nggak akan bisa memastikan ini akan bergerak sampai pagi. Karena apa? Karena esok hari tentunya masih akan ada data ekonomi lain lagi, ya. Ini hanya contoh, eee teman-teman semuanya, kalau untuk memanfaatkan data seperti ini. Nah, kita lihat di pair lain gitu ya. Di pair lain misalnya saya kasih contoh di Australia dollar dan efeknya seperti apa, kan ini adalah terhadap dolar. Nah, sama ya. Kita lihat karena data dolar bagus, maka dolarnya strong, maka mata uang Australia dollar juga mengalami penurunan. Kita lihat di data mata uang lainnya misalnya pound sterling, ya sama ya teman-teman semuanya. Jadi data ketika dirilis, harga cenderung akan turun. Saat ini yang saya tampilkan adalah candle M15. Jadi kalau kita bisa lihat di time frame yang lain pun, harganya juga sama. Oke, sebentar kita lihat ya. Oke, apakah data dari Forex Factory 100% akurat? Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita bilang 100% akurat, namanya data dirilis dari departemen atau dari biro statistik yang memang merilisnya pasti akurat, Pak. Mungkin yang Bapak maksud adalah forecast-nya, karena masing-masing tentunya memiliki forecast yang berbeda. Jadi kalau ditanyain data dari Forex Factory 100% akurat, saya bisa yakinkan 100% yang dirilis misalnya saat ini tingkat penganggurannya lebih rendah 230 maka akurat. Tetapi mungkin yang Bapak maksud tadi forecast-nya dan dampaknya. Jadi seperti yang saya kasih contoh tadi, apakah dampaknya 100% pasti turun karena data dolar naik kan seperti itu ya Pak ya. Nah kalau berbicara seperti itu saya sampaikan, kita tentunya tidak bisa mengatakan 100% akurat. Tetapi kebanyakan adalah data ini diresponnya sesuai dengan hasil data. Ketika data ini memang menguatkan dolar, tentunya mata uang dolar akan meresponnya kuat gitu. Ya, tentunya untuk hasil datanya saya bisa jawab 100% akurat, tetapi dampaknya memang saya tidak bisa menyampaikan 100% akurat. Oke, kita kembali lagi ke contoh ya. Memang ketika kita melihat data bagus, kita ada opportunity untuk turun, maka kita yakini pada saat itu kita bisa melakukan sell. Ya, ini yang kita lihat saat ini ketika rilis data, saya melihat
candle juga, ya kan, candlenya juga mengajak atau menunjukkan harga ada potensi turun, maka kita entry sell. Nah, ini contoh paling mudah kalau kita bertransaksi menggunakan data ekonomi. Nah, ini, eee, nah, kalau Bapak Ibu, lihat nanti saya juga bisa tunjukkan, sambil ini ya, kita masih ada waktu, kita bisa tunjukkan, data-data sebelumnya dan efeknya seperti apa. Karena saya tadi sempat melihat bahwa beberapa data yang dirilis sebelumnya ya, di hari yang sama ada data tadi pagi, ada juga dirilis data kalau Bapak Ibu lihat di layar ada rilis data employment change-nya Australia dollar jam 8.30 pagi. Nah, di sini disebutkan bahwa datanya dirilis, nah ini berbeda dengan data dolar Amerika yang barusan ya. Kalau data Australia dollar ini justru data employment-nya, bukan unemployment-nya. Jadi kalau ini data seberapa banyak orang yang dipekerjakan. Sedangkan data yang barusan dirilis adalah seberapa besar tingkat pengangguran. Jadi kalau di sini kita lihat jam 8.30 pagi itu aktualnya dirilis tinggi, tumbuh sebesar 47,5 ya, 47.500, employment change-nya di Australia, sedangkan forecast-nya sebelumnya hanya tumbuh 26. Ya ini akhirnya, berdampak apa? Karena balik lagi, paling mudah cara membacanya adalah karena ini mata uang Australia dollar, maka berdampaknya di mata uang Australia dollar. Jadi kita lihat jam 8.30 apakah benar Australia dollar menguat pada saat itu? Nah, teman-teman lihat di layar, kalau kita ganti di time frame yang lebih kecil, nah ini adalah batas periode ya, batas periode hari ini. Nah, ketika sebelum rilis data, Australia dollar melemah, tapi ketika dirilis data, ketenaga kerjanya naik, maka harganya cenderung naik. Nah, yang seperti saya sampaikan, apakah seterusnya naik? Tidak. Ketika data dolar dirilis bagus, maka di sini beberapa menit yang lalu justru dolarnya yang menguat, kemudian Australia dolarnya yang melemah. Jadi ini terjadi tarik-menarik ya. Jadi ini penting buat, siapapun yang mengikuti webinar malam ini adalah cara paling simpel kita bertransaksi menggunakan data. Jadi selain teknikal ya, itu justru kita memiliki peluang yang sangat besar bertransaksi menggunakan data-data ekonomi seperti saat ini, ya. Jadi buat teman-teman semuanya, peserta webinar yang hadir di malam hari ini, kita sudah saksikan bersama ya, bagaimana cara mudah membaca data, terus kita harus action-nya seperti apa, dampaknya seperti apa. Jadi ketika kita mungkin yang baru bergabung ya, ketika rilis data, maka jangan ragu kita untuk melakukan action. Ketika dirilis datanya bagus untuk US dollar, maka, teman-teman bisa ngambil peluangnya. Ada yang bertanya? Silakan, masih ada waktu, Ada kalau silakan. mau Pak Sulu, Pak, apakah data dari FF 100% akurat? Iya, terima kasih Bu Mev, tadi udah saya jawab Ibu. Jadi mungkin buat yang baru bergabung juga Oke. bisa ini heeh, apakah 100%? Jika dilihat dari datanya, ya kita bisa pastikan datanya adalah, 100%. Jadi data yang dirilis tentunya kan dari departemen-departemen yang merilisnya itu 100% datanya akurat, seperti itu Ibu. Tetapi mungkin ketika ditanya dampaknya dan sebagainya, ya itu kita tidak bisa sampaikan 100% akurat.
Dampaknya bergantung dari misalnya nih ya, seberapa besar sih data yang dirilis, seperti itu. Jadi kalau contoh malam hari ini kita sukses ya, eee, kebetulan ada data yang dirilis, kita melihat data high impact dan data dirilis di sini menunjukkan tingkat pengangguran Amerika ternyata turun gitu. Nah, turun ya itu membuat, seperti yang tadi saya sampaikan ketika tingkat pengangguran turun atau lebih kecil daripada prediksi, bahkan lebih kecil dari sebelumnya, itu maka bagus buat dolar. Dan dampaknya tadi sudah saya tunjukkan untuk di gold terjadi koreksi, kemudian di Australia dollar juga terjadi koreksi, dan kemungkinan di beberapa mata uang lainnya juga mengalami koreksi. Tadi juga sempat saya contohkan misalnya, oke saya ambil sell ketika data beberapa menit data dirilis, saya harus segera ambil keputusan, maka ketika saya putuskan, maka kita tinggal, memantau ya kira-kira kapan kita mau keluar dari market, seperti itu. Kurang lebih mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan terkait seberapa akurat, data dari Forex Factory, seperti itu. Nah, ini mungkin juga tadi ada yang belum sempat mendengarkan, kan ada data selain unemployment claim, betul. Pada saat 7.30 ada data medium impact, yang tadi sempat saya bahas di awal bahwa berdasarkan warna, orange ada medium impact itu dirilis data Philly Fed Manufacturing Index. Di sini juga data, teman-teman jika pengen mempelajari lebih dalam, teman-teman bisa klik detailnya, apa sih ini data, ya kan, data ini sumbernya dari mana. Nah, dari kontak detail ini akan bisa kelihatan, oh ternyata data ini bersumber dari, ya kan, Federal Reserve Bank of Philadelphia, seperti itu. Terus kemudian dampaknya seperti apa juga teman-teman bisa, lihat. Oke, untuk yang pemula saya rasa cukup melihat dari, eee, aktualnya seperti apa, kemudian apakah lebih besar atau lebih kecil daripada forecast, bahkan apakah, lebih baik dibandingkan data sebelumnya, ya seperti itu. Nah, kemudian current account-nya jelek, Pak. Nah, ini mungkin juga saya harus pakai yang mana? Kalau kita lihat data current account-nya ternyata dirilisnya minus 267 billion. Sedangkan prediksinya ya minusnya nggak terlalu jauh. Atau bahkan saat ini yang dirilis aktualnya lebih besar daripada data sebelumnya. Nah, kita kembali lagi lihat dari warnanya, impact. Jadi kolom yang harus dilihat itu impact-nya, mana yang lebih menunjukkan high impact. Kebetulan sekali malam ini dalam sesi webinar, kita bisa melihat data yang mulai high impact, medium impact, sampai low impact. Jadi ini ya, kita lihat berarti berarti kita nggak usah hiraukan data yang low impact, seperti itu. Nah, memang ketika data high impact sudah menunjukkan data yang jelas, artinya hasilnya misalnya bagus buat dolar, maka kita tidak perlu lagi terlalu berkesimpulan data low impact ini akan menjadikan faktor perubah pergerakan, tidak. Jadi kita tetap berpatokan data yang high impact, teman-teman. Ya, kita lihat bersama ya. Ini kan kalian teman-teman juga lihat di layar berbarengan saat ini dolar memang menguat. Dilihat kita dari harga emas juga koreksi sampai saat ini. Kemudian Australia dollar, nah juga barusan di candle 15 menit juga berpindah harga. Seperti itu kita. Saat ini ketika kita tadi webinar, kembali lagi kita tidak dalam rangka live trading, tetapi saya hanya memberikan contoh nih, cara mudah gampangnya gimana sih kalau data Amerika bagus,
dolarnya kuat ya saya sell yang lain, seperti itu. Jadi kalau dolarnya menguat, saya otomatis ketika setelah dirilis data tersebut saya ambil sell mata uang yang lain, ataupun bahkan saya bisa, sell di emas karena bagaimanapun emas, kodenya sama ya, emas terhadap US dollar. Jadi XAU USD. Ketika US dollar menguat, maka akan ada potensi emas juga mengalami koreksi. Mari kita lihat lagi untuk Australia dollar. Nah, masih konsisten mengalami koreksi. Berarti data ini memang sepertinya akan direspon sampai kapan gitu kan. Kalau kita lihat hari ini masih ada data satu lagi ya. Jadi hari ini masih akan ada data existing home sales nanti malam jam 9. Nah, ini di layar. Data ini medium impact, artinya berdampak medium, ya masih bisa kita jadikan nanti pendukung apakah akan dirilis bagus atau tidak. Kalau kita ngelihat dari forecast memang lebih kecil ketimbang sebelumnya. Tapi balik lagi kita tidak boleh berspekulasi dalam membaca data ekonomi, kita harus menunggu rilisnya. Jadi ketika dirilis, itulah baru kita action seperti apa terhadap market. Baik ya, kita masih ada waktu. Eee, Sambil menunggu jika ada pertanyaan, saya lanjutkan, biarkanlah market bergerak ya. Kita sambil lanjutkan, apa aja yang ada di halaman Forex Factory. Oke. Ketika teman-teman tadi saya sampaikan di sini ada aktual, forecast, dan previous, berikut juga tadi sempat saya tunjukkan grafiknya untuk melihat histori sebagai apa ya, bahan kita menganalisa ya kan, kira-kira data yang akan dirilis seperti apa. Di sini teman-teman bisa melakukan filter apa-apa aja yang ingin ditampilkan atau tidak ingin ditampilkan. Nah, di pojok paling kanan diklik, nah maka di sini akan ada, beberapa pilihan ya, beberapa pilihan, eee, mulai yang pertama adalah yang mau ditampilkan data ekonominya yang seperti apa. Nah, kalau saya akan membatasi data yang berdampak tinggi dan medium saja. Jadi jika, misalnya saya kasih contoh cara mudah, karena saya melihat data yang high impact dan medium ini lebih berdampak, maka saya hilangkan yang low impact seperti ini. Sedangkan yang untuk warna grey ya, data abu-abu ini adalah tidak ada pengaruh, lebih cenderung kayak misalnya menginformasikan data di luar non ekonomi seperti bank holiday, terus kemudian ada peringatan apapun situ. Terus kemudian ini ada menu event type-nya, ini saya zoom, nah kalau sini udah kelihatan ya saya zoom, event type-nya bisa kita sortir apakah hanya tingkat pertumbuhan, apakah data inflasi, dan seterusnya. Untuk yang ini, saya sarankan buat teman-teman yang bertransaksi menggunakan Forex Factory tetap menampilkan semua data ini. Kemudian, nah untuk mata uang disesuaikan. Ketika teman-teman melihat, saya ingin bertransaksi di semua mata uang dan Eee, tidak memilih mata uang mana yang akan saya transaksikan, saya juga sarankan lebih, checklist untuk semuanya. Tapi kalau teman-teman hanya bertransaksi misalnya di euro, maka kalian bisa hilangkan checklist untuk mata uang semuanya, kemudian kalian pilih klik euro dan tentunya data US dollar. Karena semua, mata uang akan dipengaruhi oleh data US dollar, teman-teman. Ya, tetapi meskipun demikian kita tampilkan semuanya dan kita sudah filter, misalnya saya hanya, menginginkan data yang high impact dan medium, maka cukup 2 checklist,
warna merah dan orange yang saya klik. Kemudian teman-teman klik apply filter. Nah, yang akan muncul di halaman depan tentunya hanya yang tadi sudah kita pilih. Sudah tidak ada lagi data yang kuning, impact rendah, tidak ada, hanya akan ada data merah. Ya, Oke. seperti Aku, itu, Ibu. Pak Sulu ini ada pertanyaan karena dia tadi teks tim chat tapi tidak muncul kayaknya. Ada pertanyaan bagaimana kalau berita tersebut urutannya dari atas sampai ke bawah itu, apakah itu bisa, urutannya sudah ada nih kalau tadi dari chat. Nah, ketika akan rilis itu, apakah itu akan teracak atau berurut sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan? Itu pertanyaannya seperti itu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk urutannya tidak mungkin teracak, Ibu. Jadi urutannya untuk terkait jam itu tidak akan teracak. Jadi akan diurutkan sesuai mana data yang dirilis lebih dulu, ya. Tapi memang kadang-kadang kan ada pertanyaan, tapi di saat yang bersamaan, Pak, misalnya tadi ada data jam 7.30 ada unemployment claim sama Philly Fed Manufacturing Index. Nah, data itu dirilis sama nih jam 7.30. Apakah memang unemployment-nya yang selalu dirilis duluan kan seperti itu. Nah, dalam hal ini itu tergantung siapa yang lebih cepat menyampaikannya. Karena bagaimanapun data ini dirilis ada yang menyampaikan. Jadi ada yang meng-announce. Nah, saat itu ketika sudah disampaikan, misalnya tadi kita lihat unemployment claim-nya memang rilis duluan berapa detik lebih cepat ketimbang data yang lainnya meskipun di jam yang sama. Tetapi kalau secara urutan pasti tidak akan teracak dari atas, dari yang pagi duluan hingga sampai yang terakhir, seperti itu, Bu. Oke, silahkan sambil menunggu mungkin ada pertanyaan. Kita masih ada waktu sekitar 5-10 menit lagi untuk webinar malam hari ini. Nah, saya lanjutkan. Jadi buat teman-teman semuanya, di sini di dalam Forex Factory banyak sekali hal-hal yang bisa diakses. Ya, kalau tadi saya tunjukkan baru data kalender yang misalnya akan dirilis hari ini. Tetapi teman-teman bahkan bisa melihat data apa yang akan dirilis esok hari. Karena di kolom navigasi sebelah kiri, ini ada tanggal yang kita ingin munculkan. Tetapi sebagai contoh, kita pengen tahu nih data esok hari seperti apa. Esok adalah tanggal 20 September. Maka kita klik tanggal 20, maka yang akan dirilis, yang tampil di layar teman-teman semuanya, itu hanya yang tanggal 20. Pak, misalnya ada pertanyaan, saya ingin menampilkan seminggu, apakah saya klik semuanya? Saya klik tanggal 15, 16, 17, 18, sampai 20? Tidak. Jadi, ketika kalian klik semuanya, dia tidak akan menampilkan semuanya, tapi yang perlu diklik, coba perhatikan di sebelah kiri ini ada tanda show week. Jadi jika kita ingin menampilkan data selama sepekan terakhir, maka kita klik tombol yang paling kiri ada show week di depan tanggal 15, maka akan muncul data ekonomi selama sepekan terakhir. Nah, ini ya penampakannya. Jadi akan muncul otomatis dari tanggal 16, tanggal 17 sampai hari ini tanggal 19, bahkan data esok hari seperti apa. Nah, esok hari juga banyak data high impact ya, teman-teman. Kita bisa lihat. Nah, kebetulan teman-teman lihat di sini ketika ada tentatif. Nah, ini ada kata-kata di jamnya ini tentatif, maka datanya dirilisnya nanti tidak bisa ditentukan jam berapa. Tetapi kalau kita melihat rentangnya, berarti data ini akan dirilis setelah jam 8 pagi, karena sebelumnya data jam 9 pagi, tetapi akan dirilis juga sebelum jam 1 siang hari.
Jadi di antara ini akan ada rilis data yang memang jamnya belum ditentukan atau disebutnya tentatif. Demikian ya semuanya sobat trader, Mr. Trader Community yang hadir malam ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, cara mudah. Ini benar-benar cara mudah bagaimana memanfaatkan Forex Factory untuk bertransaksi. Karena bagaimanapun juga ketika teman-teman selama ini transaksi menggunakan indikator ataupun teknikal, tetapi sesungguhnya yang menggerakkan harga adalah data ekonomi atau fundamental. Jadi harga bergerak ketika ada rilis data. Jadi harga juga akan berpengaruh ketika data ekonomi dirilis. Selain data ekonomi, teman-teman yang malam ini kita pelajari bersama, tentunya akan ada banyak sekali di luar, yaitu faktor penggerak dari harga. Jadi kita tahu misalnya ada beberapa kebijakan atau beberapa kejadian, ya, beberapa geopolitik yang terjadi itu juga bisa mempengaruhi harga. Jadi tema hari ini cara mudah untuk membaca data ekonomi melalui Forex Factory sudah tersampaikan, dan kebetulan ada data yang dirilis malam hari ini dan kita lihat bersama dampaknya sungguh nyata, artinya dampaknya benar-benar mengikuti dari rilis data, ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Bu Melvi? Iya, siap. Siap. Oke ya Bu, jadi data ekonomi bagus buat dolar. Kebetulan malam ini Ya, maka dolar strong dan harga-harga yang lain koreksi Bu. oke. So, webinar kali ini eh, pas, benar sih katanya pas itu karena ada momen di mana kita menjelaskan si teori, lalu kita implementasikan pada posisi yang eh, memang hari ini mempunyai dampak dari berita ini, gitu kan. Jadi nggak sia-sia ilmunya langsung dipraktekkan di apa di trading, gitu kan. Nah, oleh sebab itu jangan lupa setiap para trading, pada peserta trading atau eh, nasabah, biasanya kita manggil nasabah ya Pak Sul. Hal ini yang sangat penting, gitu. Awalnya dulu sebagai nasabah pun saya nggak pernah tahu kalau ada fundamental itu apa ya, gitu. Kok bisa juga Iya, selain teknikal? Karena kalau teknikal kan satu tambah satu udah jelas harus dua, gitu. Nah, iya, kenapa kok bisa bikin tidak stabil harga dan langsung berefek, gitu? Artinya kan eh, fundamental juga pada waktunya akan mempunyai kekuatan yang mempengaruhi seluruh segmen pasar yang ada. Itu iya, para partisipan kesimpulannya bahwa hari ini satu dolar baik untuk hasil rilis data pada news hari ini. FOMC apa Pak tadi? Eh, data tingkat pengangguran Bu, unemployment claim. ya, tadi Hmm. data tingkat pengangguran, lalu FOMC kemarin, ya. Lalu Iya, juga seperti yang tadi dibilang adalah efek efek dari berita itu bisa langsung, gitu kan, terpengaruh kepada indeks atau apapun jenis trading kita atau transaksi kita pada bursa ini. So, dengan berbagai pertanyaan yang sudah ada di kolom chat, saya mengucapkan terima kasih bagi para peserta sehingga dapat membuka wawasan bagi juga para sumber kita. Semoga ilmu ini bermanfaat dan dapat lagi ilmu-ilmu yang di segmen webinar lainnya. Makanya jangan ketinggalan untuk tetap stay tune di webinar kita ya Pak Sulu ya. siap Demikian untuk Ibu. malam ini. Untuk malam ini salam sehat. Terima kasih banyak waktunya. Semoga bermanfaat ya. Kita berulang-ulang bilang bermanfaat karena memang bermanfaat. Terima kasih para partisipan, Pak Sulu. Monggo yang ingin
Ya, keluar dari Zoom, baik. Jadi silakan. mungkin terakhir ya Ibu ya bisa disampaikan bahwa untuk buat teman-teman yang belum mengikuti dari awal bisa melihat rekamannya di YouTube channel kita. Jadi dari YouTube channel Mr. Trader Community nanti akan ada rekamannya bisa dipelajari kembali tema hari ini cara mudah membaca Forex Factory untuk bertransaksi. Jadi gitu ya. Teman-teman itu aja dari kami. Terima Ya, kasih. Salam profit. salam. Selamat malam. Malam.